Hai, Aha. Hai. apa Selamat kabar? siang, Bang. Baik. Luar biasa, luar biasa. Di luar boleh hujan, tapi kita tetap semangat ya. Iya dong, harus semangat. Sip. Apa kabar? Gimana gimana? Mau ngobrol apa nih kita malam Iya. ini? Jadi ini sebentar, sebelum kita ngobrol, dia mau kasih breaking news nih buat sahabat One Shield. Sip. Sekelas info. Jadi tuh beberapa hari lalu, kalau teman-teman One Shield tuh lihat di mungkin ya si akun Instagramnya Bu Sri Mulyani ya. Bu Sri udah menyampaikan hal-hal yang berkaitan soal resesi. Hmm. Kalau kita lihat tuh kayak pertama lihat kan takut ya tahun depan nih gelap gitu. Ada kata-kata wah tahun depan bahkan gelap gitu. Cuman sebenarnya kalau kita ganti kacamata kita tuh bisa lihat oh berarti kita dipersiapkan. Maksudnya berita itu mempersiapkan kita untuk menghadapi kondisi terburuknya, ya Yes. kan? Tuh. Betul sekali. Dan menyiapkan dana darurat tuh adalah salah satu cara untuk kita mempersiapkan diri kita. Oke. Setuju. Untuk tahu lebih dalam tentang dana darurat, ayo kita tanya Kak Uli. Siap, siap, siap. Seru banget nih bridgingnya dia. Bener banget. Kalau kita inget ya beberapa hari terakhir dari sejak Pak Jokowi, Bu SMI menyampaikan berita tentang wah kemungkinan akan terjadi resesi global dan mau tidak mau Indonesia akan terdampak juga gitu. Terus dari sejak saat itu kayaknya hampir semua akun influencer, akun-akun tentang berita-berita keuangan, semua fokusnya ke situ gitu. Padahal kayak dia bilang ya sebenarnya kan itu kayak perakiraan cuaca gitu loh. Udah dibilangin nih mau hujan, ya udah kalau mau hujan kita mesti siap-siap apa? Siap payung, siap jas hujan, siap bawa sendal jepit mungkin. Nah, dana darurat tuh sama kayak gitu fungsinya kalau dari sisi keuangan gitu ya. Itu sih kurang lebih. Oke. Wah, itu udah dijelasin tuh dana darurat apa. Padahal dia mau nanya, apa itu dana darurat dan kegunaannya? Jadi, Oh itu kan ya. kalau itu kan gambarannya ya. Tapi dana darurat tuh prinsipnya gini, kita nggak perlu ngomongin resesi deh. Maksudnya resesi itu kan ekonomi makro gitu ya. Tapi kita tuh yang penting bersiap untuk diri kita sendiri, setidaknya untuk keluarga kita tuh aman gitu. Jadi dana darurat tuh apa? Dana darurat itu basically dana yang kita bisa hidup kalau misalnya pemasukan kita tuh terhenti. Pemasukan Hmm, kita terhenti penyebabnya apa? Ya bisa jadi nih kayak teman-teman pasti dengar gitu kan Sobat One Shield nih kok lagi banyak PHK ya di luaran sana gitu dan PHK yang terjadi tuh bukan untuk satu kalangan gitu tapi dari staff sampai direksi pun ada loh yang kena PHK gitu kan dari yang baru masuk kerja sampai yang udah kerja puluhan tahun gitu. Terus dari yang kerja di startup sampai yang kerja di multinasional. Nah, ketika katakan nih amit-amit kita kena PHK gitu, kan mau nggak mau tetap mesti makan, tetap mesti bayar cicilan segala macam gitu kan. Nah itu makanya dari dana darurat gitu. Itu satu. Terus yang kedua, misalnya apalagi kalau tiba-tiba kita kecelakaan, terus nggak bisa kerja sementara waktu ada perusahaan yang berbaik hati gitu ya membolehkan karyawannya istirahat atau cuti sakit dengan tetap dibayar. Tapi ada juga loh yang ya udah kamu istirahat dulu tapi kita nggak dibayar sama sekali gitu. Nah, jadi istirahat sama kan sepenuhnya. gitu. Intinya Gajinya juga pendapatan istirahat. kerannya ke stop gitu. Nah, kita pakai apa? Pakai dana darurat gitu. Itu intinya dana darurat. Gitu. Oke. Oke, wah. Oke, oke. Sekarang berarti tuh siapa aja yang membutuhkan dana darurat? Orang yang sudah kerja, anak kuliah kayak dia, atau orang tua yang udah berumur, atau siapa? Kalau misalnya ditanya siapa yang butuh dana darurat, aku bisa bilang sebetulnya semua ya. Semua orang, tapi dalam arti gini, minimal untuk teman-teman yang udah dewasa deh gitu. Dari sejak punya KTP lah ya gitu. Karena kalau misalnya belum punya KTP kan masih SD, SMP, SMA gitu ya, kita bergantung pada uang saku dari orang tua gitu kan. Jadi ya hopefully orang tua kita baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya udah, misalnya kayak kuliah nih kayak Dea gitu ya,
Menurut aku sih, eh, kita kan biasanya kalau udah mulai kuliah tuh udah dapat uangnya tuh bulanan ya. Iya, betul. Jadi kalau Udah bulanan bulan. udah belajar, betul, udah belajar ngelola sendiri, sebetulnya bisa mulai mikirin untuk dana darurat juga gitu. Tapi paling penting lagi siapa sih yang perlu punya dana darurat? Itu tadi, teman-teman ketika mulai kerja dan sudah punya pendapatan, udah mandiri hidupnya gitu ya, dalam arti udah punya expense sendiri gitu, expense rutin sendiri gitu. Nah itu udah mulai mesti mikirin untuk punya dana darurat gitu, mau statusnya single, mau statusnya udah married atau udah married punya anak juga ya perlu juga gitu, gitu sih. Benar. Berarti indikatornya kalau udah ada KTP dan udah ada fixed expense. Yes, betul Yeah. sekali. Oke. Next. Kalau misalnya udah punya KTP dan punya fixed expense, apakah dana darurat tuh ada kayak rumus pasti ideal nggak sih, Kak? Oh, kamu harus ada berapa gitu. Hmm. Atau beda-beda? Kalau dibilang rumus pasti sih nggak ada, tapi angka idealnya ada gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sering lihat seliweran di luar sana, biasanya nyebut rata-rata 3 sampai 12 kali gitu kan. Terus kapan saya milih 3 kali, kapan saya milih 12 kali gitu. Nah, kalau kita di One Shield gitu ya, kalau statusnya kayak Dea nih masih single gitu ya, 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan itu fine. Itu oke gitu. Jadi tergantung nih amannya. Oke, misalnya balik lagi lihat resikonya masing-masing ya. Karena kan misalnya kayak Dea mahasiswa gitu, terus masih dapat uang bulanan dari orang tua misalnya gitu kan. Terus orang tua juga masih bekerja full dua-duanya gitu, belum masuk usia pensiun. Jadi pendapatannya tuh lancar gitu dari sisi orang tua lancar, ke Dea juga lancar nih sebagai mahasiswa terima uang sakunya. Berarti kan resikonya kecil ya. Dan dia pun masih masih usianya masih produktif, pengeluarannya pun masih kecil. 3 kali dana darurat pengeluaran bulanan itu cukup. Tapi misal nih kalau kayak aku gitu ya, aku kan jatuhnya profesional nih, nggak ada full time employee gitu ya, nggak ada dapat gaji tetap setiap bulan gitu. Tapi aku profesional, kerjaannya ya kalau aku dapat klien, dapat proyek, ngajar gitu kan, baru aku dapat pendapatan. Nah, buat aku sendiri gimana nih? Oh, aku ngerasa save-nya itu adalah di 6 kali. 6 kali pengeluaran bulanan gitu. Baru aku ngerasa save gitu. Karena kalau misalnya klien sepi nih tiba-tiba gitu kan. Terus wah kok gak ada proyek nih gitu kan. Nah, aku selama 6 bulan itu ya masa sih nggak ngapa-ngapain terus nggak bisa dapetin proyek baru gitu kan within 6 months kayaknya kan nggak mungkin gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi patokan simpelnya gitu ya. Kalau masih single, 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau misalnya udah nikah, itu bisa 4 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Tapi balik lagi, dilihat resiko perorangannya. Jadi kita mengakses diri kita sendiri gitu. Seberapa riskan sih kita terkena situasi yang tidak diinginkan sampai kita perlu pakai dana darurat gitu. Betul. Berarti itu depends ya on Yes. your background lah. Ya, tapi apa gitu kan. rumusan gampangnya gitulah. Cuma dibagi dua aja, single atau udah nikah gitu. Terus kalau udah nikah ada anak, wah lebih lagi. Ya, sebenarnya 12 kali ya, 6 sampai 12 kali. Apalagi kita bersiap menghadapi krisis kan gitu. Siap-siap gelap. Bisa kalau misalnya kita udah ada nih contoh idealnya. Contoh deh kayak dia idealnya oke, 3 kali, 3 sampai 6. Ya. Cara dia bisa ngumpulin tuh gimana sih? Kan dia dapat uangnya cuma jajan doang. Yes. Gimana cara untuk mengumpulkan dana darurat? Asumsinya uang bulanan yang dikasih orang tua buat jajan ya. Iya, buat jajan tuh nggak tulis tuh buat dana darurat. Oke, ini berlaku untuk semua ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngumpulin dana darurat itu sama kayak kita nabung. Jadi nggak yang tiba-tiba aku pengeluaran bulanan 5 juta misalnya sebulan gitu. Terus
langsung, oh ya aku single, berarti aku harus punya dana darurat 15 juta gitu kan. Terus panik sendiri, ini ngumpulin 15 jutanya dari mana gitu. Harus ada nih segera, karena resesi segera datang gitu. Nggak kayak gitu, tenang Sobat One Shield. Jadi yang namanya dana darurat itu kan semuanya butuh proses ya gitu. Satu, kita paham dulu bahwa oh ya saya perlu dana darurat. Semua orang perlu dana darurat ketika kita punya fixed expense gitu. Terus yang kedua, oke kita mulai ngumpulin. Nah mulai ngumpulinnya dari mana? Kan kita punya income tuh ya tadi gitu. Kalau mahasiswa mungkin dari uang saku bulanan. Kalau buat yang udah kerja ya berarti dari gaji atau pendapatan bulanan. Nah caranya gimana? Tadi kita kan udah tahu gitu ya, kalau misalnya kayak Dea butuh 3 kali pengeluaran bulanan gitu. Ya udah 3 kali pengeluaran bulanan itu berapa nih? Katakan misalnya 3 juta gitu. Terus tiap bulan Dea bisa menyisihkan 500.000. Ya udah sisihkanlah 500.000 setiap bulan. Gitu. Simpelnya tuh seperti itu gitu. Nah, terus kalau misalnya tahu aku nyisihinnya berapa ya gitu. Nah, gampangnya tuh gini. Kalau teman-teman masuk ke websitenya OneShield, oneshield.com, itu kita punya kalkulator OS Plan. Nah, di salah satu kalkulator OS Plan itu ada yang namanya anggaran rumah tangga. Tapi bukan berarti yang single nggak bisa pakai kalkulator ini ya. Maksudnya anggaran rumah tangga itu cara kita budgeting lah gitu. Nah, di situ kita bisa masukin tuh saya penghasilannya tuh berapa, misalnya 5 juta gitu ya, aku sambil buka deh, jadi aku bisa langsung kasih angkanya. Katakan misalnya saya pendapatannya itu 5 juta, nah kalau misalnya saya pendapatannya 5 juta setiap bulan, berarti saya bisa nabung tuh berapa sih, 10%, 500.000. Jadi 500.000 tiap bulan disisihkan. Nah tabungan itu untuk apa? Salah satunya untuk dana darurat dulu gitu. Nanti kalau dana daruratnya sudah terpenuhi, kan masih tetap rutin tuh bisa nabung tiap bulan. Baru bisa dipakai untuk investasi lah, atau misalnya oh aku pengen belanja barang bermerek atau apalah gitu yang sebenarnya wants gitu ya, bukan needs gitu ya. It's fine, nggak apa-apa. Tapi yang penting dana daruratnya ada dulu gitu. Jadi semuanya proses, nggak ada yang instan, tenang aja. Yang penting kita tahu, oke, saya punya goals, saya mesti punya dana darurat berapa kali pengeluaran setiap bulan. Ini mulai dicicil lah setiap bulan ditabung gitu. Oke. Kayaknya itu menjawab juga ya pertanyaan OneShield nih. Cara ngumpulin. Terus, oh dia tuh terutama untuk penghasilan naik turun. Oh mungkin freelance maksudnya kali ya. Oke. Bukan fixed income. Caranya gimana tuh Kak? Kalau freelance? Oke, kalau buat freelance sebenarnya sama kayak saya nih kalau buat freelance ya. Dan profesional-profesional lainnya ya di luar sana. Kita itu kan fix expense ya. Sebenarnya tiap bulan pasti pengeluarannya nggak jauh beda. Katakan misalnya saya pengeluaran tiap bulan 5 juta gitu. Udah fix tuh 5 juta udah buat bayar sandang, pangan, papan plus cicilan premi asuransi gitu kan. Terus sama jajan-jajan juga gitu. Nah, udah 5 juta tuh sebulan. Penghasilan tiap bulan naik turun, tapi kan kita sebagai profesional itu kadang suka dapat rezeki besar tiba-tiba gitu. Nah, ketika kita dapat rezeki besar itu, kalau kita udah tahu jumlahnya berapa untuk dana darurat gitu ya, misalnya nih saya butuh dana daruratnya tadi berapa, saya pengeluaran 5 juta gitu kan, terus saya butuh 12 kali, berarti kan 60 juta ya. Nah, tiba-tiba saya dapat proyek nih 100 juta. Ya udah, dari 100 juta itu 60 juta langsung saya taruh buat dana darurat. Sisanya 40 juta baru saya pakai untuk yang lain-lain gitu. Jadi sebenarnya sama aja, nggak masalah mau dari fixed income atau mau dari income yang naik turun. Yang penting kita tahu jumlah pendapatannya kita berapa. Kemudian dari jumlah pendapatan kita itu ya apakah kita mau nyicil setiap bulan atau kalau kita pas dapat proyek besar ya udah langsung ditaruh dana darurat. Jadi kita udah tenang. And then ketika kita dapat proyek lagi atau pendapatan lagi ada extra income itu udah bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain gitu. Semoga menjawab ya. Pas. Kayaknya dia nambah dikit. Kan punya all shop tuh. Wah. Berarti kan pasti ada ini ya. Apa tuh? Kayak cash flow-nya jalan gitu. Yes. Cuman mungkin sih dia juga ngerti kalau dia bilang biasa tuh kepake gitu. Jadi kosong. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, dana darurat kepake tuh nggak apa-apa. Yang penting situasinya darurat. Bukan dana darurat nggak dipakai-pakai gitu. Tapi kalau emang mungkin all shop sepi gitu kan. Tapi untuk produksi tetap harus pakai
uang gitu ya, nggak apa-apa, ambil aja. Nanti kalau dapet rezeki lagi ya ditambah lagi gitu. Betul sekali. Jadi kalau buat yang punya online shop atau usaha gitu ya, eh, aku tambahin yang penting dapurnya dipisah nih, keuangannya dipisah. Jadi ada keuangan buat pribadi sama ada keuangan untuk usaha. Jadi kalau misalnya pas kita punya usaha kan kita pasti punya profit dong gitu. Ketahuan nih, net profitnya berapa nih tiap bulan. Terus pas profit itu apakah mau dimasukin lagi ke usaha untuk nambahin modal atau ekspansi atau nambah pegawai atau apa gitu ya. Atau kita mau ambil profitnya. Nah, kalau memang profitnya mau diambil, ada profit yang diambil untuk kebutuhan sehari-hari, ya berarti kan jadi tambahan income kan, masuk income bulanan itu satu gitu. Jadi dipisahkan keuangannya. Terus yang kedua, kayak dia tadi bilang gitu, punya dana darurat itu bukan berarti disimpan terus dilupakan, pas ada kejadian darurat panik sendiri gitu, lupa. Padahal sebenarnya punya dana darurat ya. Itulah fungsinya dana darurat gitu, dipakai. Tapi habis dipakai diisi ulang lagi. Nah, itu yang jangan lupa, diisi ulang lagi. Jadi jangan pakai-pakai terus lupa nggak diisi lagi. Kayak mobil ya Kak, kalau udah habis minyaknya ke Pertamina isi minyak, dimulai dari Betul. nol ya. Betul sekali. Betul sekali. Oh tadi kita udah nyinggung nih Kak, pertanyaan dia berikutnya tuh, dana darurat idealnya tuh disimpan di rekening atau diinvestasikan. Menurut Oke. Kak Uli gimana? Ini banyak pro kontra ya soal nyimpen dana darurat. Kalau misalnya teman-teman lihat banyak influencer macem-macem lah gitu. Tapi kalau kita dari One Shield itu selalu memberikan rekomendasi yang aman. Aman dalam arti gini, misalnya apa? Saya gitu ya contohnya, saya itu profil resikonya agresif gitu. Saya punya investasi itu kebanyakan ditaruhnya di saham. Tapi apakah itu berarti saya punya dana darurat harus ditaruh di saham? Jangan. Dana darurat itu prinsipnya dia harus liquid gitu ya. Liquid itu maksudnya bisa dicairin atau bisa diambil kapan aja dan mudah gitu. Jadi pada saat kita butuh ya bisa langsung ditarik gitu. Terus yang kedua aman. Aman dalam arti ada orang bilang gitu ya, wah saya naruh dana darurat di tabungan, kan rugi, bisa kemakan inflasi gitu ya. Iya sih, memang kemakan inflasi, tapi at the same time juga uangnya tuh kan sebenarnya secara jumlah tetap ya, walaupun value-nya kemakan inflasi, tapi jumlah uangnya tetap. Sementara kebayang nggak kalau naruh dana darurat di saham, terus tiba-tiba sahamnya turun. Nah, pas kita lagi butuh, walaupun di saham itu kan bisa dicairkan H+1 langsung turun gitu ya, tapi kan bahaya gitu, ada apa ya, instrumennya tuh terlalu fluktuatif gitu. Jadi kalau misalnya saran kita untuk naruh dana darurat itu di mana sih, kita bisa bagi jadi 3 gampangnya. Satu yang pasti tabungan. Kenapa tabungan? Karena itu kan gampang diakses. Kita udah punya ATM, kalaupun misalnya nggak ada ATM, bayar-bayar kan bisa pakai mobile banking gitu. Jadi satu taruh di tabungan. Terus yang kedua, oh tabungan kayak tadi kemakan inflasi, terus ada biaya admin lagi kan. Oke. Yang kedua pilihannya adalah bisa taruh di deposito. Bisa taruh di deposito sama di reksadana pasar uang. Pendapatan tetap juga oke, tapi pilih yang stabil gitu. Nah, kenapa deposito? Ya deposito kan lumayan, minimal kita dapat bunga gitu ya. Terus taruhnya di deposito bulanan aja, tapi automatic roll over gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh tuh kita nggak perlu ngebreak nungguin agak lama sampai depositonya cair gitu. Terus sementara kita butuhnya saat itu gitu kan. Atau deposito juga kalau saya nggak salah ada yang start dari 14 harian.